warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-muhtaram al-muhtaram, para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, khususnya yang sama kita muliakan dan kita hormati guru kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa pengalaman. Jadi pengalaman kalau orang udah nikah, udah berkeluarga, ngomongin pernikahan pantes ya. Iya. Nah makanya kalau saya kan masih belum. Iya. Tapi bukan jomblo. Kalau jamaah jomblo kali. Kalau saya single. Beda jomblo sama single. Kalau jomblo nasib. Kalau single prinsip. Makanya alhamdulillah tadi telah disampaikan panjang lebar oleh guru kita Al-Ustadz Dian Syatibi hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga guru kita serta para asatid yang lainnya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, berkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantas kalau ngomongin tentang pernikahan. Makanya ini saudara Dian ini ngundang saya, nggak tahu mau nyindir apa-apa kali. Iya, mau nyindir kayaknya, sengaja gitu biar memotivasi. Insya Allah bentar lagi ya, doain aja. Nah, hibba'il kiram, alhamdulillah kita diundang ke sini, digerakkan hati kita, dientengkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri tasyakuran sekaligus peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu rasa syukur yang patut kita contoh. Sebab banyak orang yang ngadain keriaan, ngadain hajatan, acara, tapi macam-macam ngadainnya. Tadi alhamdulillah ngadain acara tasyakuran kayak begini, baca maulid, ngundang hadroh, ngundang ustadz, ngundang jamaah buat makan rame-rame. Nah ini adalah cara rasa syukur yang benar. Apalagi tadi dibacakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid Simtud Durar, beliau pernah berkata, masyi kama majma' maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih indah, lebih baik kecuali perkumpulan yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika kita baca maulid, itu dikatakan oleh para ulama, termasuk Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Aqtas dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, itu roh Nabi hadir bersama kita. Kalau roh hadir Nabi hadir, rahmatnya Allah pasti bakal turun, keberkahannya bakal turun, dosa-dosa kita bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Habib Alsi,
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yujallil qurub. Bacaan maulid itu bisa menghilangkan berbagai macam masalah, berbagai macam problem, berbagai macam kesedihan, berbagai macam kesulitan. Jadi kalau mau ngadain acara sunatan, baca maulid udah. Mau baca Quran rumah baru, baca maulid. Mobil baru, baca maulid. Toko baru, baca maulid. Istri baru, diem-diem biasanya ya, agak baca maulid. Tapi udah sampai namanya pengalaman ya, udah jelas panjang lebar, diskusi juga itu gimana tipsnya ya. Nah makanya ini acara-acara semacam ini, tasyakuran semacam ini yang perlu kita contoh. Sebab mohon maaf, kalau di daerah sono, di daerah kita masih banyak yang ngadain acara tasyakuran pernikahan, tapi ngundangnya malah maksiat. Di sini mah kelihatannya kagak ada ya, kagak ada sedikit, banyak kali. Biasa ngundang biduan, ya. Biduannya pada seksi, namanya biduan. Kagak ada biduan pakai cadar, kagak ada. Ngundang biduan. Udah gitu biasa yang nonton para mabuk. Di sini mah kagak, kayaknya mabuk mah kelihatan. Kalau ngantuk iya ngantukan ya. Kagak urus, soalnya orang sini mah mabuk ngarah apaan, ikutin orang bule gitu lah. Orang bule mabuk minumannya kayak mahal-mahal, vodka ya, Jack Daniel lah. Orang sini kadang apa aja diminumin biar mabuk, sampai air got kadang diminumin. Iya, udah gitu lah orang barat kalau misalkan mabuk muntah yang keluar hamburger, pizza ya. Orang sini paling genjer, kangkung, seblak ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngundangnya macam-macam, biduan seksi. Orang yang nonton biasanya pada mabok, belum lagi kalau dangdutan pada ribut. Udah gitu biasanya kalau acara-acara begituan ada togelnya, oproknya ya. Bukan pengalaman katanya ini mah. Iya. Macam-macam maksiat ada di situ. Ngarepnya pengen keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Bukannya ngundang rahmat Allah dengan berzikir, sholawat, baca maulid kayak gini, malah ngundang laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Udah gitu kadang yang diundang pembukaannya ustadz, yai, biar acara maksiatnya berkah katanya. Iya, dilihat nih, gua ini orang kaya, duanya panjang banget. Kalau orang kagak punya wah ketahuan nih, ngadain kriaannya aja kadang suka ngutang. Selesai acara bukannya malah seneng, malah pusing mikirin utang tenda, utang makanan. Nah banyak masalah akhirnya. Udah acara-acara kayak begini paling bagus mah, bukannya saya promosi karena 2 tahun gak ada undangan tadi kata Ustaz, bukan. Tapi begini cara ulama kita ngajarin kita untuk mengundang rahmat Allah, bukan laknat Allah. Karena yang kita harapkan agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dapat anak keturunan yang soleh dan soleha. Karenanya kita doakan mempelai pada malam hari ini, semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dilancarkan rezekinya, diberkahi kehidupannya di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ngundang acara-acara yang maksiat itu luar biasa, apalagi kita yang ngundangnya. Kita ngebantu aja udah dapet cipratan rusaknya. Jangan ngebantu, ngebiarin, ngediamin, ngasih izin aja udah dapet cipratannya. Nabi SAW yang bersabda dalam hadisnya, dinukil juga oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Faqala Nabi SAW, man a'ana ala ma'siyah walau bisyatri kalimah kana syarikan fiha, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mendukung suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan, walau bisyatri kalimah, walaupun dengan setengah kalimat, bukan satu kalimat, setengah kalimat,
ngebiarin, ngeiyain, ngasih izin, memfasilitasi, apalagi yang ngadain. Karena syarikan fiha, maka orang tersebut yang nunjukin orang untuk melakukan perbuatan dosa sama seperti orang yang melakukan dosanya. Semakin banyak orang yang melakukan dosa gara-gara kita, semakin banyak Allah Subhanahu wa taala berikan dosa-dosa kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai kita ngedukung perbuatan dosa, ngebiarin, ngasih izin, ngedukung, ikut ngebantu. Itu bagian kita di rumah kagak ngikutan maksiat, kagak ngikutan ngelakuin dosa. Di rumah mungkin kita lagi ibadah, mungkin kita lagi diem di rumah kagak ngapa-ngapain, gara-gara kita ngedukung suatu kemaksiatan, gara-gara kita ngedukung orang untuk melakukan perbuatan dosa, itu dosanya terus ngalir kepada kita. Bahkan kalau kita mati pun terus ngalir kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, kalau kita ngadain acara-acara semacam ini, ngajakin orang untuk melakukan kebaikan, ngajakin orang untuk ibadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, selama orang lain tersebut melakukan kebaikan gara-gara kita, selama itu pula kita mendapatkan terus aliran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin banyak orang yang ibadah gara-gara kita, makin banyak pahala kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya acara-acara kayak gini harus dilestariin. Jangan acara-acara maksiat malah kita ramein, jangan. Yang kayak gini udah tasyakuran apa, rumah baru ngadain maulid, tasyakuran toko baru ngadain maulid, sunatan ngadain maulid. Jangan ngadain acara-acara yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi acara pernikahan semacam ini. Karena yang diharapkan ke depannya keluarganya mendapatkan keberkahan. Nah, itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Karena masih banyak di sekeliling kita yang salah kaprah untuk mengartikan rasa syukur. Syukurnya itu salah. Bukannya syukur nanti di akhirat malah syukurin loh masuk neraka. Tuh. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita digerakkan hatinya oleh Allah, dientengkan langkah kita berkumpul dalam acara yang mulia ini. Acara tasyakuran walimatul urus atau nikah sekaligus perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum ma syi'tum." Wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu sama seperti ladang kalian. Maka pergunakanlah ladang kalian sesuka kalian. Jadi istri-istri kita, keluarga-keluarga kita itu sebagai seakan-akan ladang bagi kita. Terserah kita mau jadiin ladang pahala atau ladang dosa. Jadi nikah selain nikmat, selain juga tadi apa? Hikmahnya nikah kita udah mendengerin. Terus juga kathratul khair, banyak kebaikan di dalamnya. Ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita baik-baik menjalankan rumah tangganya. Bisa kita jadikan ladang pahala, bisa kita jadikan ladang dosa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna auladakum wa azwajukum aduwwan lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian, istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak memperhatikan istri dan anak-anak kita, nanti kelak di akhirat akan menjadi musuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika di dunia nggak pernah negor istrinya kalau kagak sholat. Ketika di dunia kagak pernah negor istrinya kalau keluar buka aurat. Ketika di dunia kagak pernah ngedidik anaknya.
tidak memberikan hak kepada istrinya, istrinya kurang ajar sama suaminya, nanti di akhirat ketika ditanya sama Allah, kenapa Anda bermaksiat? Karena suami saya nggak ngajarin ketika di dunia. Tuh. Ntar anaknya begitu juga, begitu mau dimasukin ke dalam neraka, anaknya ngadu sama Allah, ya Allah, saya maksiat di dunia gara-gara orang tua saya kagak pernah ngajarin saya untuk ibadah. Makanya kalau nggak salah Al-Imam Qurtubi, beliau menyebutkan kisah tuh. Ada orang yang pengen dimasukin ke dalam neraka. Itu anak akhirnya nuntut sama Allah, ya Allah, saya ini maksiat ketika di dunia, kagak ibadah, kagak taat kepadamu gara-gara di dunia orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya. Padahal orang tuanya bukan orang jahat, tapi gara-gara anaknya tidak diperhatikan. Begitu juga istri, kalau nggak diperhatiin nanti bakal nyeret ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Tapi sebaliknya, kalau ngajarin istri yang baik, ntar kalau punya anak juga ngedidik anaknya yang baik, memberikan hak-haknya tadi udah disampaikan, pendidikan, ngasih nama juga yang baik, jangan asal-asalan ngasih nama. Soalnya orang zaman sekarang mah ngasih nama dari mana-mana. Tadi tuh udah disampaikan, dari Google lah kadang nyari, ya dari internet kadang nyari, kadang dari nama-nama bulan. Padahal kalau kita mau kulik nama-nama bulan-bulan Masehi itu nama-nama pastor orang-orang Kristen. Belum lagi orang zaman sekarang mah kadang digabung-gabungin nama bapak sama nama emaknya. Ya, iya digabung-gabungin. Mending kalau namanya bagus bapak sama emaknya. Kalau nama bapaknya Abbas, emaknya Kokom, anaknya jadi apa? Baskom. Nah iya, makanya pentingnya tuh. Pentingnya kita memperhatikan hak-hak dalam berumah tangga, agar rumah tangga nanti akhirnya menjadi ladang pahala untuk kita, bukan menjadi ladang dosa. Karena ini sangat fatal. Selain dari nikmatnya nikah katanya, karena saya belum ya, ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu diperhatikan, yang perlu dijaga. Makanya harus ada saling tolong menolong antara suami dan istri dalam rumah tangga. Suaminya pengen ngaji, istrinya harus ngedukung. Jangan baru keluar rumah, udah diteleponin aja, udah nyampe mana, baru selangkah keluar rumah. Ada yang begitu. Kadang istrinya lebih galak dari suaminya. Iya, suaminya jadi suami solehah. Ada suami solehah zaman sekarang. Padahal ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kata Allah. Laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, khususnya dalam rumah tangga, selama suaminya memerintahkan suatu yang sesuai dengan perintah Allah. Lalu bagaimana kalau ada suami yang ngajarin untuk tidak taat kepada Allah? La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak boleh kita ngikutin kalau yang diajarinnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kalau sejalan dengan perintah Allah, wajib taat, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Suami ngajarin istri, istri ngajarin suami. Ntar kalau udah punya anak, anaknya diajarin, saling bantu membantu, jadiin rumah itu seakan-akan surga. Makanya ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan jadiin rumah itu nerakaku. Dan kebanyakan rumah tangga begitu. Mungkin salah satu sebab nih single-single nih yang kagak nikah gara-gara takut ngelihat zaman sekarang rumah tangga kayaknya ruwet banget ya. Pulang ke rumah bukannya malah tenang, pulang ke rumah malah nambah masalah. Pulang ke rumah dari luar udah mikirin ini itu, banyak masalah di luar, nyari duit capek-capek, pulang ke rumah ketemu bini minta ini minta itu tuh. Harusnya saling tolong menolong. Laki cari nafkah, istrinya qanaah. Kalau istri udah nggak ada sifat qanaah,
menerima apa adanya, nanti akhirnya bisa jadi suaminya jahat. Karena orang kadang-kadang jahat bukan karena pribadinya. Mungkin orang ngebegal, orang korupsi, orang nyolong gara-gara tuntutan istrinya, pengen ini, pengen itu. Apalagi kalau melihat tetangganya. Tetangganya beli ini, beli itu. Tetangganya beli AC, istrinya yang kedinginan. Iya. Tetangganya beli Magicom, istrinya yang kepanasan. Nah makanya harus punya sifat qanaah. Suami cari nafkah, istri juga harus qanaah. Istri udah qanaah, suami harus cari nafkah. Harus saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam membangun rumah tangga. Yang namanya membangun harus saling tolong-menolong, bantu-membantu. Jangan dari satu pihak doang. Suaminya cari nafkah, istrinya kagak qanaah. Akhirnya rumah tangganya nanti hancur. Atau istrinya udah qanaah, suaminya kagak cari nafkah. Ribut juga, betul? Nah makanya saya bisa nasehatin doang begitu. Mungkin juga ini kayaknya udah malam, ini kayaknya udah pada nunduk aja. Ini khusyuk apa ngantuk? Pas banget, tinggal 1 menit lagi jam 10. Nah, udah nanti aja lagi. Kalau yang pada nikah ngundang lagi aja kita ya. Iya, biar pada nikah cepat-cepat. Insya Allah nanti kita nikah juga kita undang dah. Amin ya robbal alamin. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus kepada mempelai dan sekeluarga besarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, baik keberkahan di dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat urusan dunia maupun akhirat. Yang lagi kerja Allah lancarkan pekerjaannya, yang lagi usaha Allah lancarkan usahanya, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, dan yang lagi sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang telah wafat Allah ampuni dosa-dosanya sehingga bisa diterima di sisinya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan dikumpulkan lagi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan yang tadi telah disampaikan bisa bermanfaat untuk Al-Faqir khususnya dan untuk para hadirin wal hadirat umumnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.